Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hadi Skada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa upload video baru lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah fitur terbaru dari Scalar, yaitu fitur scripting. Apa itu scripting di Scalar dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi sebelumnya, mari kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah Scalar dan yang kedua adalah Modbus HD. Oke, ini dia Scalar kita, dan jika teman-teman memperhatikan di bagian atas ini ada fitur baru, fitur scripting. Nah, ini dia fitur scripting di Scalar. Jika teman-teman ingin cek, silahkan cek di bagian informasi ini about bahwa Scalar terbaru adalah Scalar version 10.1.032. Oke. Dan yang belum license silahkan membeli license-nya kepada saya, atau kalau cukup dengan free version silahkan menggunakan. Oke. Kemudian ini dia fitur scriptingnya, jadi teman-teman tinggal klik saja, klik. Nah, di sini ada beberapa tab. Oke. Ada script, actions, dan test. Nah, script ini di sini adalah tempatnya kita membuat script, ya. Jadi kita bisa menambahkan beberapa script di sini. Lalu untuk action ini adalah list atau daftar pekerjaan yang akan dieksekusi atau dijalankan. Nah, di dalamnya ada script. Jadi script ini adalah scriptnya, tapi dia tidak akan dieksekusi selama tidak ada yang men-triggernya atau menyuruh dia jalan. Nah, yang men-triggernya itu adalah dari action ini. Oke. Nah, kalau di tab test ini hanya untuk mengetes script kita apakah benar atau salah gitu. Oke. Kita langsung saja. Oke, kita minimize dulu, kita buka dulu Modbus HD. Ini untuk simulator datanya ya. Jadi kita akan membaca data dari Modbus TCP server. Lalu kita akan lakukan beberapa scripting. Oke. Kita buka saja Modbus HD. Kalau teman-teman yang belum punya, silahkan download. Ini gratis. Scalar juga gratis. Oke. Ini dia aplikasi Modbus HD. Dan kalau teman-teman mau cek, ini versi terbarunya adalah 2127. Oke, nah kita akan pilih ke TCP server sini. Portnya biarkan 502. Setup ID-nya biarkan 1 saja. Lalu kita tekan start. Oke, ini dia Modbus simulatornya sudah dijalankan. Kemudian kita buka saja ke Scalar-nya. Oke, ini dia. Kita menuju ke bagian tag management sini. Nah, bagian device connection kita pilih Modbus TCP client. Kita klik tombol plus. Kita kasih nama, misalnya Modbus ya. Ini intervalnya 1 detik. IP-nya oke, IP lokal, portnya juga, ID-nya 1 saja. Oke. Ini Modbus grupnya ini sebaiknya diisi biar pollingnya lebih rapi atau lebih lancar ya, smooth. Tapi kalau nggak diisi juga tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, kita klik tombol checklist ini, klik. Nah, ini sudah ditambahkan di sini. Kita punya koneksi Modbus namanya ya. Ini parameternya di sini bawahnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tag. Nah, di sebelah kanan ini, di bagian utamanya di sini ada tombol plus ini untuk membuat tag baru. Nah, pilih connectionnya tadi Modbus, registernya misalnya holding register ya. Kemudian namanya nih, misal kita kasih nama tag 1.
addressnya misalnya adalah 1 aja ya. Data tipenya itu integer. Oke, ini nggak usah diisi yang lainnya. Oke, kita klik plus. Nah, ini artinya kita akan membaca address 1 itu ya, address yang ini 4001 ini. Kalau teman-teman ingin memastikan, tinggal coba diganti nilainya, misalnya 1, enter. Nah, kita coba jalankan, running ya, activate. Simpan di sini, misalnya kita kasih nama scalar mode script ya. Save. Kita show value. Nah, di sini sudah muncul 111 sama dengan yang di Modbus Simulator. Nah, kalau teman-teman mau baca yang duanya, tinggal bikin tag baru lagi, atau teman-teman bisa copy nih, copy tag. Nah, nanti dia bikin tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5. Oke. Tapi addressnya harus dirubah di sini. Jadi klik tombol edit ini, addressnya ganti jadi 2. Yang ini juga harus diganti, addressnya jadi 3. Ini juga diedit 4. Ini edit 5. Oke. Nah, sudah. Kalau teman-teman mau mastiin, silahkan di running lagi, activate lagi, terus di show value lagi di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini, coba kita rubah misalnya address 3 kita isi dengan 33 misalnya. Nah, di sini sudah update, berarti sudah terkonek nih, koneksi ke Modbusnya sudah bisa berhasil ya. Kita buat dulu internal tag ya di sini, plus kita kasih nama aja internal. Oke. Klik checklist, ini sudah ada di sini di bawah. Nah, lalu kita buat sini plus, pilih koneksinya internal, lalu kita kasih nama misalnya apa ya, internal 1 aja ya, bukan integer internal ini, plus oke, data type-nya mungkin kita bisa pilih integer, plus terus kita bisa copy. Nah, oke, ini nggak ada addressnya, jadi tidak perlu kita edit lagi addressnya karena dia internal tag, nggak perlu pakai address. Oke, nah ini tag eksternal ya, jadi tag yang baca keluar. Kalau internal ini tag yang kita buat di dalam skalarnya gitu. Oke, kita kembali ke scripting. Oke, jadi kita akan membuat satu script add, kita kasih nama aja misalnya tambah ya, tambah. Oke, lalu scriptnya seperti ini. Dim itu untuk deklarasi ya, dim T1, dim T2, oke, dim T3. Oke, ini untuk deklarasi tagnya. Lalu T1 sama dengan tag grid, ini nama tagnya. Nama tagnya tag 1 kan. Jadi kita akan menambahkan tag 1 sama tag 2. Tag 2 sama dengan tag grid tag 2. Ini nama tagnya harus sama persis dengan nama tag yang ada di tag management. Lalu tag 3 sama dengan tag 1 tambah tag 2. Lalu terakhirnya adalah tag right internal 1, tag 3. Oke, nah ini contoh scriptnya ya. Nah, cukup seperti ini. Kita oke, klik. Ini sudah kita sudah muncul scriptnya di sini. Nah, script ini tidak akan dieksekusi. Kita harus membuat action di sini, action. Kita klik add. Misalnya adalah tambah T1 T2. Scriptnya ini sudah dimunculkan tadi, yang script yang kita buat. Tambah tagnya ini adalah variabelnya. Jadi kalau kita bisa buat variabel, nanti saya akan tunjukkan di contoh yang kedua. Oke, ini cycle-nya per berapa detik, atau bisa juga per millisecond atau menit, jam, sampai daily. Oke, ketik oke. Nah, seperti ini. Oke, nah lalu kita
save dulu projectnya dan kita coba jalankan ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini internal satunya ini nilainya sudah pertambahan antara tag 1 dan tag 2. Nah, kalau teman-teman mau tes lagi, silahkan isi misalnya tag 2-nya itu dengan ini di sini di modbus-nya dengan 2 misalnya. Maka di sini akan berubah nih. Tuh 113 karena 111 tambah 2. Oke, kalau teman-teman mau cek lagi misalnya ininya adalah 100, 200, maka hasilnya jadi 300. Nah, itu scripting yang pertama sudah berhasil, yaitu pertambahan. Oke, contoh yang kedua. Stop dulu. Pada script yang kedua kita akan membuat pertambahan tapi dengan menggunakan variabel. Kalau yang pertama kan tagnya sudah ditentukan ya, tag 1 sama tag 2. Nah, pada contoh yang kedua ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat script yang menggunakan variabel. Oke, kita klik tombol add, kita buat tambah var. Nah, scriptnya seperti ini. Dim T1. Teman-teman juga bisa pakai koma ya untuk mendeklarasikan variabel. Oke, kemudian T1 sama dengan tag grid kurung. Di sini teman-teman cukup buat seperti ini. 1 dalam tanda kurung ya, kurung kotak gitu. Ini untuk variabel yang akan diisi ya, itu akan digantikan dengan variabel gitu maksudnya. Lalu T2 sama dengan tag grid 2, jadi ini variabel yang kedua. Lalu T3 sama dengan T1 tambah T2, lalu tag right 3 T3. Nah, seperti ini scriptnya. Jadi 1, 2 dan 3 ini akan diisi oleh variabel. Jadi kita tidak perlu lagi mendeklarasikan atau mengisi tag yang akan kita operasikan. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk jika ada fungsi yang dipakai oleh banyak tag gitu. Kita bisa menggunakannya berulang-ulang gitu. Coba kita klik OK. Nah, ini. Lalu kita ke bagian action. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini, add. Scriptnya adalah kita pilih tambah var, lalu kita isi misalnya tambah T1 T2 atau tambah var gitu ya. Tagnya itu kita isi di sini. Tag 1, tag 2 dan nama tag outputnya atau tag ketiganya internal 1. Oke, nah teman-teman bisa buat lagi seperti ini, jadi kita tekan lagi misalnya tambah var T2 T3. Scriptnya sama tambah var tapi variabelnya beda, misalnya tag 2 tag 3, misalnya kita pakai internal yang kedua. Oke, nah ini sama-sama memakai script tambah var tapi variabelnya beda. Nah, kita coba ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia nih. Ini pertambahan dari 100 dan 200. Ini pertambahan dari 200 dan 33. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya kita bisa menggunakan script yang sama tapi dengan variabel yang berbeda. Sebenarnya fungsinya ini banyak, bukan hanya pertambahan. Teman-teman juga bisa melakukan perkalian, pengurangan dan yang lainnya ya. Teman-teman bisa melakukan testing ya, apakah scriptnya benar atau tidak dengan di sini di bagian tes ini. Misalnya gini ya, dim T1 T2 T3 T1 sama dengan misalnya ya 100, T2 sama dengan 200, T3 sama dengan T1 tambah T2 dibagi 100. Teman-teman tinggal klik run script.
hasilnya seperti ini. Oke. Jadi variabelnya T1 sampai T3, lalu scriptnya juga ini. Resultnya adalah gini, T1 100, T2 200, T3 nya 102. Karena ini operasi dari T2 dibagi 100 dulu, baru ditambahkan dengan T1 gitu. Nah teman-teman kalau mau coba yang lain misalnya ya, ininya 10, ininya 2 misalnya, lalu dikali sini, kali gitu, bisa pakai tanda kurung juga di sini. Nah coba kita run script. Nah seperti ini hasilnya. Oke, itulah video kali ini. Sebenarnya fitur scripting itu banyak. Ada yang fungsinya membaca database, ada juga fungsinya untuk for loop, ada juga if else, ada select case, dan lain-lain. Tapi untuk tutorial kali ini cukup sekian saja. Insya Allah kita bahas di kesempatan lain. Oke, pastikan yang belum subscribe dulu supaya dapat info update dari Hadi Sekara. Silahkan like dan komen, dan kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan silahkan di komentar atau di email ke saya, atau di WhatsApp boleh juga, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.